Pertanyaan: Luang Po, orang yang cenderung iri pada orang lain, bagaimana itu akan mempengaruhi dirinya sendiri? Dan bagaimana kita bisa memperbaiki kebiasaan ini? Jawaban: Caren Pon. Seseorang yang iri pada orang lain karena tidak ingin orang lain menjadi lebih baik dari dirinya sendiri. Bagaimana itu terjadi? Kecemburuan cenderung terjadi pada orang yang kurang baik pada dirinya sendiri dibandingkan orang lain. Jika dia memiliki lebih banyak kebajikan dalam dirinya daripada yang lain, dia tidak perlu iri pada siapapun. Tapi, karena dia berilmu atau kurang berbudi luhur dari yang lain, dan ingin menjadi sebaik dia atau ingin lebih baik darinya, tapi tidak bisa. Berpikir dengan cara yang buruk, alih-alih berpikir untuk memperbaiki diri dengan melakukan lebih banyak perbuatan baik, ternyata tidak berbuat baik dan akan menginjak-injak orang lain dengan kekuatan kesalahpahaman, menjadi iri. Artinya, saya tidak ingin ada orang yang lebih baik dari diri saya sendiri. Ketika kita tahu bahwa penyebabnya adalah dari fakta bahwa dia telah memiliki sedikit kebajikan, itu juga mencerminkan bahwa dalam pikiran orang-orang yang iri dengan kecemburuan ini akan selalu ada kegelapan, tidak kreatif, terus memikirkan hal-hal yang akan menghancurkan atau menyakiti orang lain, akan menghancurkan harta, menghancurkan kehormatan, merusak reputasi, hanya memikirkan menyakiti fisik dan mental. Saya bisa memikirkan ini. Oleh karena itu, mereka yang iri, pikiran tertekan sepanjang hari ketika hati murung, bahkan kata-kata adalah kata-kata yang membuat pendengar sedih. Artinya, hanya hal-hal buruk yang keluar dari mulutnya. Kata-katanya tidak memiliki bunga yang keluar dari mulutnya. Kata-kata itu hanya memuntahkan racun. Kemudian, itu akan berlanjut ke tindakan tubuh. Itu akan memiliki hal-hal buruk. Perilaku buruk muncul sejak melakukan sesuatu, dengan amukan, dengan dampak kekerasan, ledakan keras, wajah-wajah berkerut satu sama lain. Ini adalah gejala dari seseorang dengan sedikit jasa. Dan jangan berpikir untuk membuat lebih banyak pahala, tetapi berpikir untuk menyakiti orang lain, memiliki gejala seperti ini. Ketika dia memiliki gejala seperti ini, apa yang terjadi padanya? Ada beberapa perbuatan baik lama, sehingga mereka tidak dapat bersaing dengannya. Dan perbuatan baik baru, tidak berpikir untuk melakukan lebih banyak perbuatan baik. Sebaliknya, itu hanya meningkatkan kejahatan. Karma buruk setiap hari ini seperti membakar diri sendiri setiap hari. Ini adalah kerugian menjadi iri. Jadi, jangan pergi seperti ini. Kapanpun pikiran kita berpikir untuk iri pada orang lain yang lebih hebat dari kita, dia lebih unggul dari kita, dia lebih baik dari kita. Ketika pikiran seperti ini muncul, kita langsung berhenti berpikir dan berpikir bahwa hidup kita rendah seperti ini. Karena kehidupan masa lalu dan sekarang, kita telah mengumpulkan sedikit kebajikan. Mari kita ingatkan diri kita akan hal ini. Ketika kita mengingatkan diri ini, akan muncul pikiran dan cara untuk memperbaiki diri, karena kita telah mengambil arah yang benar. Ketika jasanya berkurang, ia menambahkan lebih banyak jasa dalam hal bekerja dan mencari nafkah, bekerja dalam tugas yang diberikan oleh kelompok. Apakah kita adalah biku atau orang biasa? Setiap orang memiliki tugas pekerjaannya masing-masing. Pekerjaan yang telah kita tugaskan oleh suatu kelompok atau pemimpin, atau dari keluarga, atau pekerjaan untuk mendukung hidup kita, lakukan yang terbaik, lakukan dengan maksimal. Dan itu tidak cukup, kita harus lebih meningkatkannya. Pergi dan bersujud untuk meminta Dia, untuk pengetahuan, dan itu akan mempersingkat jumlah waktu Anda tidak perlu pergi ke neraka. Mempersingkat waktu untuk meningkatkan keterampilan, bahkan lebih. Setelah itu, dia pergi ke wihara untuk mempelajari Dhamma dan berlatih Dhamma lebih banyak lagi.
Lakukan lebih banyak dan mulai sekarang, perbanyak meditasi, sila. Mari belajar dari Luang Po, Luang Pu, atau Bante. Seberapa baik melakukan hal-hal ini, dana membuatmu kaya, sila membuatmu cantik, meditasi membuat Anda pintar. Ingat ini. Kemudian, jika ingin mempelajari ilmu lain lebih banyak, belajar secara bertahap dari Luang Po, Luang Pu, atau Bante. Misalnya, kita sudah menyiapkan semuanya, tetapi untuk iri pada orang lain karena kita tidak memiliki pengikut. Kita sangat kaya, kita cantik, tetapi dia tidak mencintai kita. Daripada kembali untuk melihat kenapa dia tidak mencintai kita, kembali menjadi marah pada orang yang tidak mencintai kita, dan menjadi iri pada orang yang memiliki orang yang disayang penuh dengan rumah di kota. Jangan berpikir begitu. Mari kita bertanya pertanyaan yang baru. Bukannya bertanya mengapa dia tidak mencintai kita. Untuk mengajukan pertanyaan baru, di mana kita tidak menarik, dan kemudian mulailah menjelajah sendiri. Jika Anda memeriksa diri sendiri dan Anda tidak dapat menemukan jawabannya, tanyakan pada Bante. Ada tempat topik pesona yang telah diberikan oleh Sang Buddha sebagai berikut. 1. Memberi dana secara teratur. Dana di sini bukan berarti dana makan, pindah patah, tapi dana di sini berarti kita mempunyai sesuatu untuk dibagikan, berbagi hal-hal, termasuk berbagi kelebihan yang kita miliki. 2. Berlatih menjadi pembicara yang baik. Hal-hal yang mendorong orang tidak lebih dari kata-kata indah. Kita menggunakan kata-kata indah itu untuk berkomunikasi satu sama lain tanpa harus memberikan apapun. 3. Pengetahuan yang kita miliki, kita dapat membantu orang lain. Kita saling membantu. Kita tidak boleh menyia-nyiakan kemampuan kita dan tidak membantu orang lain. Dari sinilah pesona itu berasal. 4. Kita harus tulus kepada semua orang. Jangan tikam siapapun dari belakang. Jangan gosipkan siapapun di belakangmu. Yang ada hanya ketulusan dan saling memberikan rasa aman. Sederhananya, pesona kita berasal dari memberi, memberikan makanan, memberikan sesuatu, memberikan kata-kata, memberikan dorongan, dan memberi keamanan. Kita bisa melakukan ini, kita akan dicintai oleh semua orang.